Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, how are you? I hope everything is fine, and I hope you are free from coronavirus. So stay healthy, stay safe. Jadi inilah pertemuan yang kedua. This is our second meeting. Dan untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas dua topik. Yang pertama itu penggunaan and, the, this, that, these, and those. Dalam bahasa Inggris, saya pikir kita sudah belajar ini di SD, SMP, dan SMA tentang penggunaan dan n, yang semuanya n ini sama-sama artinya seorang, sebuah, sebutir, suatu, setangkai, sekuntum, secangkir, serumah, sekampung, dan seterusnya. Nah, yang membedakan adalah penggunaan huruf ini berdasarkan huruf yang mengikutinya atau huruf sebelumnya. Jadi kalau kita dulu n, ini agak mudah. Soalnya n itu dibaca n, ini cara bacanya. N digunakan ketika huruf yang mengikutinya adalah huruf vokal atau vowel. Vokal itu dalam bahasa Indonesia ada 5, bahasa Inggris juga sama, yaitu A, E, I, U, dan O. Cuma kan dalam bahasa Inggris cara pengucapannya berbeda. Kalau A kita baca E kita baca I kita baca I, O kita baca O, U kita baca U. Ini biasa kebalik-balik. A itu E itu I itu I, U itu U, dan O itu O. Nah, ketika huruf awal dari setiap benda tersebut adalah huruf vokal, misalnya ini telur, maka untuk menyatakan sebuah atau sebutir, maka itu menggunakan n, bukan e, karena huruf yang mengikutinya adalah huruf vokal. Sama dengan apple. Kalau kita menyatakan sebuah apel, maka kita an apple. Kenapa n? Karena a yang dibaca e itu huruf vokal. Cara bacanya adalah huruf vokal. Jadi kita fokus ke penyebutan huruf tersebut atau pengucapan kata tersebut. Bagaimana misalnya dengan haur ya, tulisannya. Ini kan haur adalah konsonan, bukan huruf vokal. Kok diikuti oleh n? Ya, tadi saya katakan bahwa kita harus fokus ke pengucapan. Cara pengucapannya adalah our, ya. Our. A itu berarti huruf vokal, maka dia diikuti oleh n. Meskipun kasusnya tidak banyak sih yang ini, hanya 1-2 kata. Nah, yang kata benda yang paling banyak tentu yang diawali dengan huruf mati atau huruf konsonan. Yang mana huruf konsonan itu? Ya selain huruf vokal tadi. Jadi selain A, E, I, U, dan O, itu semuanya huruf mati atau huruf konsonan. Misalnya B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, dan seterusnya. Maka untuk menyatakan sesuatu dan seterusnya, yang huruf pertama dari benda tersebut adalah huruf konsonan, maka digunakan e. Misalnya, ya, a book. Ya. Kenapa e, kenapa bukan n? Karena huruf b ya huruf konsonan. Maka kita gunakan a book. Nah, yang lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan the. The ini digunakan ketika bendanya sudah jelas. Misalnya kita sama-sama sudah tahu bendanya bahwa yang kita maksud adalah buku tersebut, buku warna hijau itu. Maka kita gunakan kata the. Ini cara bacanya the ini. Kalau ada nanya ini apa sih artinya, ini the. Cara pengucapan. Ini kalau begini modelnya nih, simbolnya the. Nah, untuk menyatakan kalau misalnya kita memegang benda yang dekat dengan kita atau bahkan kita pegang yang artinya ini, maka kita gunakan dua. This kita baca pendek, this ini tebal i-nya kita baca, itu artinya pengucapannya pendek. Dengan this, ini pengucapannya panjang.
karena ada titik 2. Maka cara bacanya this. Kalau ini this, ini this. Ini sama-sama artinya ini. Cuma bedanya this ini kalau bendanya satu. Nah, misalnya kita pegang tapi bendanya satu. Misalnya this is my book. Nah, kalau bendanya lebih dari satu atau jamak, maka kita bilang these are my books. Iya. Kenapa these? Karena jamak. Nah, untuk menyatakan jamak dalam bahasa Inggris kita tambah is. Jadi kalau buku, satu buku kita bilang a book. Kalau dua buku, two books. Kita tambah is di belakang. Misalnya, these are my books. Kenapa are? Itu nanti kita pelajari. Karena ini this, artinya, dan bukunya jamak. Nah, ada lagi that dengan those. That dengan those artinya sama-sama itu. Cuma bedanya, kalau that itu, kalau bendanya satu, misalnya agak jauh dari kita, kita tunjuk itu buku, berarti that's a book. Itu sebuah buku. Nah, kita pakai is a book, karena a book itu sebuah. Kalau sebuah berarti satu, itu berpasangan dengan is. Dan juga yang kedua, karena ada satu, maka kita gunakan that. Nah, gimana kalau misalnya bukunya lebih dari satu? Misalnya 2, 3, atau 4 kah? Maka kita gunakan those, yang artinya misalnya those are my books. Misalnya my books, misalnya bukunya mungkin 3, my books, maka to be-nya pakai are, terus pakai those are my books. Right. Nah, ini untuk topik ada beberapa contohnya penggunaannya. Misalnya this is a pen. Ini adalah sebuah pulpen. Kenapa pakai is? Karena ini adalah a pen. This is an egg. Kenapa an egg? Ya, karena ya ini egg-nya sebutnya, kemudian karena dia sebutnya berarti cuma satu, berarti that, bukan those. Is. Kemudian my pens. Ini ada kata huruf s, berarti lebih dari satu, maka kita gunakan kata this. Nah, karena dia lebih dari satu, maka pasangannya adalah are. Misalnya your pen. Ini kalau misalnya pulpennya banyak, ini ada s di sini, ada s harusnya di sini. Maka those are your pens. Nah, your pens itu jamak. Misalnya ada lagi, misalnya ini pulpen ini apa, expensive, mahal kan? Nah, karena ini this satu, maka pasangannya is. This is expensive. Kalau misalnya itu mahal, pulpen itu mahal, maka kita gunakan that pen is expensive. Dan ini kalau pulpennya satu. The pen, pulpen itu sama artinya itu, tapi ini untuk menegaskan bahwa kita sudah tahu, kita sama-sama tahu bahwa pulpen kita maksud misalnya pulpen warna hijau atau pulpen warna merah. Nah, kalau misalnya lebih dari satu, yang artinya ini pulpen ini, this pens, terus pasangannya are karena lebih dari satu. Kalau cuma satu ya is. Kemudian those are cheap. Misalnya those pens ini maksudnya, tapi kita sama-sama tahu, berarti kita sudah cukup those, nggak perlu sebutkan pens lagi, tapi dengan catatan konteksnya kita sudah sama-sama tahu. Ya, itu contoh penggunaan this, that, these, and those, dan the. Ini untuk topik pertama ya.